ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلى بأسمائه. Kita ulangi dari babnya kemarin minggu yang lalu, Shahifah 31 yang kita kuliahnya, atau tepatnya hikmah yang ke-35. Aslu kulli maksyatin bibilani. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Situ. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Ini disitu dulu. Li'an tashhaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min an tashbaha aliman yardo an nafsihi. Fa'ayyu ilmin li'alimin yardo an nafsihi. Terus wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana hukum aslu kulli maksiatin, utawi sumbere saben-saben kemaksiatan. Sing disebut maksiat itu ai mukhalafatin, tegese nulayani, menyelisih lima paling barang amalan kang perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan wa nahya musliman sapa Allah anhu saking. Itu tafsiran maksiat. Maksiat itu adalah menyelisih apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah. Selalu diselisih. Kalau itu perintah, diselisih. Mestinya perintah itu dilakoni, tapi justru ditinggal. Begitu juga mestinya kalau larangan itu ditinggal, justru dilakoni. Itu jadi menyelisih. Dan itulah yang disebut maksiat. Kata maksiat itu dari kata asal. Asal itu artinya durhaka, membakar. Jadi aslu kulli maksiatin, sumber dari setiap kemaksiatan, penyelisihan pada Allah. Terus dilanjut wa ghaflatin lan lalai. Ghaflatin itu tidak cuma lupa itu enggak, tapi sembrono. Orang lalai itu beda dengan orang yang lupa sama sekali. Bisa jadi dia ingat, tapi menyembronokan diri. Bisa juga dia lari. Lil qalbi maring hati an hadrati rabbi, saking ngersani pengiran. Jadi lali itu artinya lali sangka Gusti Allah. Nah, lanjut. Wa syahwatin lan syahwat, atau sumber dari
dari setiap syahwat. Yang dimaksud syahwat itu keinginan nafsaniyatin kang bangsa nafsu, keinginan sing bangsa nafsu. Wahya utawi syahwat nafsaniyah iku ata'alluqu menggantungkan bima atau bil ta'alluq bergantung bima kelawan barang yushilu kang nukulake opoma anilahi antum saking Allah Ta'ala. Jadi sing dimaksud sahabat keinginan itu adalah terpalingnya hati dari ingat Allah, atau ya kumatil terhadap sesuatu yang selain Allah. Bima yusbihu anillah, dia justru mengu ya, terhadap sesuatu selain Allah. Ya. Terus iku arido rela anan nafsi saking diri, dari diri nafsu maksudnya itu jiwa, diri kita ya. Berapa anan nafsu saking nafsu dari diri. Bi'ijma'il arifina kelawan dasar mufakote poro alim ma'rifat. Ijma itu berarti mufakat. Al-arifin itu artinya orang-orang yang sudah tingkatan ma'rifat. Wakan babil ulubi lan piro-piro wongkang anduweni hati, mata hati. Li'anna itu rono sak temene itu anha saking nafsu iku yujibu nyebabake gadai Allah arida ta'utiyah ta'uyubiha ing ketutupe piro-piro selane nafsu. Wa masawiha lan piro-piro kaalane nafsu. Wa yashiru lan dadi opo bihuha kealanane nafsu, olo nafsu dadi husnan iku bagus. Faman mongko utawi sapa niku iku dia ridho sapa man anafsi saking awak diri man, ridho terhadap kondisinya sekarang. Istahsan mongko milang-milang bagus sapa halaha ing tingkai nafs wasakanan anteng damai anteng sapa ilaiha maring nafs. Wa man utawi sapaniku istahsana kang wilang-wilang bagus sapa kula hali nafsi ing sekabehane tingkah nafsu denima jiwa lima wasakana lan anteng sapa ilaiha maring nafs istawa dijawab istawa mongko wasani alaihi atas sepan apa al-ghaflatu lali anillahi saking Gusti Allah. Wabil ghaflati lan sebab lali
yang tersilu yang syarifan yang syarifu minggu sekoman minggu berpaling apa kalbu hati iman anil tafakudi saking titik-titik atau memperhatikan wal mura'ati dan nafsu li khawatirihi maring kendeke qalbi fataku maupun dari tangi bangkit alaihi kata sebut khina ini kali minggu apa dawa isyahwati dari tiga kata ya dawa apa dawa isyahwati biro-biro pengajai kesenangan-kesenangan maksudnya hal-hal yang membangkitkan syahwat pada berkunjungan pada bulan ngalahke iman ngalahke obo dawa syahwat dawa syahwat iman illa isa kalau indahu itu tetap alusani iman minal muqabati saking ijen saking ngawasi apa sing rono mabada ya bahwa kan bisa melakukan pemain dawa syahwat waman tasyabbati mau ikut berlaku tunggal akhir iman atau syahwat itu keinginan iman bahwa mau ibu sebuah bil ma'asi dalam maksiat la makhalatan alaihi bil ma'asi dalam maksiat la makhalatan alaihi titik sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho 'anil nafs. Sumber atau puncak dari segala kemaksiatan, kelalaian dan keinginan yang tidak benar, syahwat keinginan tidak benar, yaitu merasa puas terhadap dirinya sendiri, ridho terhadap kondisi sekarang. Maksudnya orang yang merasa ridho terhadap posisi sekarang di saat dia mungkin di posisi saat ini amalnya mungkin baru segitu-gitunya, pengetahuannya juga baru segitu-gitunya, tingkat keikhlasannya masih segitu-gitunya, tapi sudah merasa imannya sudah cukup. Itu justru dari sumber kemaksiatan, sumber penyelewengan terhadap perintah Allah. Karena apa? Faman istaksana nafsahu disebutkan orang yang menganggap dirinya sudah baik, maka di sisi lain dia tidak lagi mau punya usaha untuk memperbaiki lagi. Orang yang sudah merasa dirinya alim, ya, pintar, maka di sisi lain dia tidak lagi butuh ilmu lagi, tidak punya usaha untuk belajar. Di situlah akhirnya muncul beberapa sifat-sifat penggerak maksiat, penggerak syahwat, ya, yang semula ada nilai ikhlasnya lama-lama terkikis jadi ikhlas hilang. Yang semula khusyuk baru belajar lama-lama riak yang muncul. Jadi banyak permunculan sifat-sifat tercela gara-gara merasa dirinya lebih baik. Itu kalau
Karena yang rumongso cukup di posisi itu. Rumongso sudah merasa cukup pengetahuannya, cukup tingkat kepakarannya seperti itu. Ya. Sehingga dia dikasih tahu pun mentar, diajak kasih pun mentar. Karena kaji mulai dan syariah, bahasanya kita dan kemudian itu luar biasa isya. Nah akhirnya ini sumber dari segala kemaksiatan justru di sini. Jadi maksudnya ini berarti mendorong kepada kita sudah sejauh mana kita ngaji, sudah setinggi apa pengetahuan seorang tentang ilmu. Tidak sesekali dia berhenti di sini, tetap baru belajar. Apalagi kalau di dalam hatinya masih ada merosok, rumongso, ya, rumongso lebih, rumongso kita, rumongso pokoknya segala rumongso dari dimiliki. Itu justru sumber dari segala biang kerok kemaksiatan. Jadi itu harus hati-hati. Ini keterangan berdasarkan mufakat para orang-orang alim, tidak sembarangan. Artinya orang-orang yang sudah dapat level makrifat itu tentu sudah melalui beberapa tahapan ujian dan mereka lulus, sehingga mereka sepakat dengan itu. Karena hampir setiap pengalaman yang dilalui oleh satu sama lain akan mempunyai pengalaman itu. Iya baik, tenang, jadi konek. Umpama aku tidak rumongso cukup nih dan merasakan ini nakal ini. Yang satunya mungkin juga begitu. Dari setiap tahapan-tahapan ia sudah lalui. Mulai tahapan membersihkan diri dari riya, dia juga sudah lolos. Mulai tahapan dari riya ke khusyuk, dia sudah lulus. Ya, dari soal tahapan itu sudah lulus. Itu orang-orang berlipat, arifin, dan mereka sepakat, benar. Jadi asli maksiatin, apabila bahasa batin, ibu abrido amin nafsi. Iya, terus jelas. Iki ngomong dari ini diterangkan ibu hari ini menurut kesepakatan yang wong alim fikih. Bagaimana ini? Tentu tidak nyambung loh, tidak nyambung. Karena ini banyak berhati yang benar. Artinya biasanya kita ngomong sing kemarin tasawuf, masih ada ngomong fikih, ngomong bersepakat semua itu benar. Ya tetap kurang faedah. Yang jelas ini pendapat para alim makna itu benar. Dan orang-orang yang mempunyai mata hati, al-babil nurul itu wajib hati ini dan mata hatinya sudah tembus, hati ini hijab sudah terbuka baginya. Baik, soalnya ini di antara itu hanya yusibu tawfiq uyubi biha wa sahabi. Soalnya wong nek ridho ning awake ning nafsu ini kemauan nafsu ini was sudah terhadap pencapaian saat ini. Ya, maka sifat itu, sikap itu, keputusan itu justru akan menutupi kekurangan aib nafsu itu sendiri. Yang mestinya riak itu perlu digarap, akhirnya ya tergarap untuk merasa sudah mentok di sini. Yang khusyuknya mesti perlu digarap, akhirnya tidak tergarap, menurut sudah merasa puas di sini. Jadi aib nafsunya sendiri, jiwanya sendiri tertutupi oleh rasa puasnya.
terlalu ikhlas, malas sekali semua ikhlas. Itu penyakit kan? Padahal yang di situ banyak timbul sifat-sifat madmumah yang mendorong untuk ujung-ujungnya menelisik perintah Allah, ya, terus melanggar larangan Allah, lalai terhadap sifat agamanya, nuruti karpe nafsu, karpe diri. Jadi kata nafsu itu biasa disebut diartikan jiwa kita. Ya. Dan syahwat itu keinginan yang menjurus kepada hal-hal yang terbaik. Jadi ada istilah hawa, ada istilah syahwat, ada istilah nafsu. Ya, dan masing-masing punya potensi untuk punya keinginan masing-masing. Hawa itu artinya keinginan, kemauan. Cuma orang biasa menggabungkan dua kata dari satu, hawa nafsu. Padahal itu dua kata, hawa nafsu. Hawa sendiri, nafsu sendiri. Karena hawa punya keinginan, nafsu juga punya keinginan. Belum lagi syahwat juga punya keinginan. Jadi artinya syahwat itu keinginan. Nah, keinginan simbol jiwa ini bukan hanya kepada orientasi pada makanan, urusan selanjutnya itu, dan itu kepuasan diri atau berkenaan dengan keilmuan, kepengetahuan terhadap Allah. Hanya sampai di situ. Itu sumber dari segala kemaksiatan.